Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali dan yang paling utama, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya saya bisa membuat video presentasi ini. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus mengenai suatu perusahaan. Perusahaan itu bernama PT Petrokimia Gresik. Oke, sebelum saya mulai presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Taufik Hidayat Siregar dengan NIM 21053040 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Oke, jadi di sini ada 3 pertanyaan yang berhubungan dengan kasus perusahaan PT Petrokimia Gresik. Yang pertama, mengapa PT Petrokimia Gresik dapat bertahan di masa pandemi COVID-19? Dan yang kedua, teori produksi dan biaya bagaimana prospek bisnis oksigen medis yang didirikan oleh PT Petrokimia Gresik. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana peran BUMN dalam membangun perekonomian nasional. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama. Mengapa PT Petrokimia Gresik dapat bertahan dalam masa pandemi COVID-19 sementara banyak perusahaan lainnya yang mengalami kebangkrutan? Oke, pertama kita mulai dari visi dan misi PT Petrokimia Gresik. Perusahaan ini mempunyai visi yaitu menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan paling diminati oleh konsumen. Sementara untuk misi perusahaan ada 3. Pertama, mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan. Kedua, meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan. Sementara yang ketiga, mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam community development. PT Petrokimia Gresik juga mendapatkan nilai plus tersendiri atas nilai-nilai yang ditanamkan dalam perusahaan mereka, seperti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan juga ada beberapa hal yang menunjang PT Petrokimia Gresik untuk tetap dapat bertahan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Di antaranya, 1. Pendapatan PT Petrokimia Gresik yang tidak hanya bersumber pada satu sumber saja. PT Petrokimia Gresik tidak hanya mempunyai sumber pendapatan dari penjualan pupuk bersubsidi saja, melainkan mereka juga mendapatkan pendapatan dari penjualan pupuk non bersubsidi dan juga produk-produk kimia lainnya. Dan juga dalam masa pandemi COVID-19 mereka juga meningkatkan kualitas layanan dan produk menjadi lebih prima sehingga bisa meningkatkan mutu dari perusahaan tersebut. Dan PT Petrokimia Gresik juga memanfaatkan peluang yang ada sesuai dengan kondisi sehingga mereka tetap dapat bertahan walau dalam kondisi yang tidak sama sekali menguntungkan atau bisa dibilang kondisi yang merugikan untuk bagi BUMN. Karena COVID-19 ini sendiri sudah merupakan hal yang sangat berdampak buruk bagi perusahaan maupun ekonomi negara. Pertanyaan yang nomor 2 itu mengenai bagaimana prospek bisnis oksigen medis yang didirikan oleh PT Petrokimia Gresik. Dalam hal ini, Petrokimia Gresik mengaktifkan kembali unit produksi oksigen air separation plant atau ASP guna membantu pemerintah menjamin ketersediaan oksigen medis untuk penanggulangan. Reaktivasi unit ASP ini merupakan wujud Corporate Social Responsibility atau CSR Petrokimia Gresik untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis yang saat ini menjadi prioritas. Unit ASP Petrokimia Gresik memiliki kapasitas produksi 23 ton oksigen liquid per hari dengan tingkat puritas oksigen mencapai 99,61% dan kapasitas tangki penampung 150 ton, serta dilengkapi fasilitas pengisian tabung oksigen dan pengisian truk isotank. Reaktivasi unit ASP ini melengkapi sederet upaya yang telah dilakukan Petrokimia Gresik dalam penanggulangan COVID-19. Petrokimia Gresik telah menyalurkan bantuan oksigen medis sebanyak 175,5 ton untuk 30 rumah sakit yang tersebar di 4 provinsi dan 17 kabupaten kota. PT Petrokimia Gresik membagikan bantuan 11.812 paket imun total senilai 1,2 miliar rupiah untuk masyarakat sekitar perusahaan, serta bantuan 20 tempat tidur pasien senilai 204
juta rupiah untuk RST Dr. Sopran Malang melalui Kodam V Brawijaya. Jadi PT Petrochem Listrik menggunakan cara-cara ini sebagai suatu cara untuk memperjelas tentang produksi dan juga prospek bisnis oksigen medis yang didirikan oleh PT Petrokimia Gresik ini sendiri. Pertanyaan nomor 3, bagaimana peran BUMN dalam membangun perekonomian nasional? BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan juga merupakan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi. Peran BUMN cukup penting dalam menjalankan roda perekonomian di Indonesia. Salah satunya dalam upaya pemenuhan uang belanja negara. BUMN memiliki peran penting sebagai salah satu pendapatan nasional. Dalam membangun perekonomian nasional, BUMN mempunyai peran-peran sebagai berikut. Menghasilkan barang dan jasa untuk kemakmuran rakyat, sebagai pelaksana pelayanan publik, sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, sebagai penyedia lapangan kerja. BUMN membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, sebagai pelopor atau perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh swasta, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan yang dapat berupa dari hasil pajak, dividen maupun hasil privatisasi, sebagai penyeimbang perekonomian, dan sebagai pengelola sumber daya alam potensial milik negara. Itulah beberapa peran BUMN dalam membangun perekonomian nasional. Baiklah, cukup sampai di sini video presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian jawaban saya. Saya Taufik Hidayat Siregar mohon pamit undur diri dan terima kasih sekali lagi untuk mendengarkan. Dan saya harap para penonton sekalian dapat memberikan saran dan kritikan terhadap video saya ini. Saya akan menerima dengan senang hati. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.